Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Berjumpa lagi dengan Umi Septa dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai dan tempat suatu bilangan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, semoga siswa dapat mengurai suatu bilangan sesuai nilai angka. Yang kedua, semoga siswa dapat menentukan tempat sebuah bilangan dengan benar. Kita lanjut ke materi ya. Menentukan nilai angka bilangan. Nah, anak Umi, tahukah kalian bahwa angka-angka pada setiap bilangan mempunyai nilai dan tempat tertentu? Nah, mari kita pelajari ya nilai dari suatu bilangan. Perhatikan contoh di bawah ini. Umi ada bilangan 184. Nah, pada bilangan 184 ini ternyata angka 4 ini mempunyai nilai 4. Lalu ada angka 8 yang mempunyai nilai 80. Lalu yang terakhir angka 1 mempunyai nilai 100. Sehingga jika kita gabungkan 100 ditambah 80 ditambah 4 sama dengan 184. Contoh yang kedua, ada sebuah bilangan 290 sama seperti yang tadi. Kalau kita uraikan nilai bilangannya, nilai dari setiap angka bilangannya. Yang pertama ada angka 0, nilainya 0. Lalu angka 9, nilainya 90. Dan terakhir angka 2, nilainya 200. Jika kita tambahkan 200 ditambah 90 ditambah 0 sama dengan 290. Nah, itu kalau kita ingin menguraikan nilai angka dari setiap bilangan. Lalu lanjut, materi berikutnya adalah menentukan nilai tempat bilangan. Nah, anak Umi, sebuah bilangan itu ternyata juga mempunyai nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai bilangan sesuai dengan letak atau tempatnya. Nah, nilai tempat ini ternyata sudah pernah kita pelajari di kelas 1. Nah, di kelas 2 ini kita akan mengulangi kembali pembelajaran tentang nilai tempat bilangan. Perhatikan, Umi ada bilangan 37. Nah, pada bilangan 37 ini ternyata terdiri dari angka 3 dan angka 7. Angka 3 ternyata menempati nilai tempat puluhan. Tuh, lalu angka yang berikutnya, angka 7, ternyata menempati nilai tempat satuan. Lalu contoh berikutnya, ada bilangan 60, terdiri dari angka 6 dan angka 0. Angka 6 ini ternyata menempati nilai tempat puluhan. Lalu angka 0 menempati nilai tempat satuan. Nah, anak Umi, contoh di atas adalah contoh bilangan yang terdiri dari 2 angka. Nah, kalau misalnya 3 angka, gimana ya Umi? Bagaimana dengan bilangan yang terdiri dari 3 angka seperti 100, 246, 705, dan sebagainya? Baik, kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, dalam penjelasannya, kalau misalnya bilangan itu terdiri dari 3 angka, artinya akan ada yang menempati nilai satuan, nilai puluhan, dan nilai ratusan. 418 bilangan ini terdiri dari angka 4, angka 1, dan angka 8. Angka 4 itu ternyata menempati nilai ratusan. Angka 1 menempati nilai puluhan.
dan angka 8 menempati nilai satuan. Lalu di contoh berikutnya ada bilangan 167, terdiri dari angka 1, angka 6, dan angka 7. Angka 1 menempati nilai ratusan. Angka 6 menempati nilai puluhan. Dan angka 7 menempati nilai satuan. Nah, sampai di sini apakah anak Umi mengerti? Umi harap anak Umi mengerti ya penjelasan dari Umi. Jadi ketika mengerjakan tugasnya nanti akan bisa mengerjakannya dengan baik. Berikutnya kita masih ada contoh. Nah, di sini ada tabel ratusan, puluhan, dan satuan. Pada tabel ratusan terdapat angka 1. Lalu tabel puluhan terdapat angka 5. Dan tabel satuan terdapat angka 9. Jika kita gabungkan menjadi suatu bilangan, maka bilangan ini akan menjadi bilangan 159. Lalu contoh yang kedua, misalkan Umi punya bilangan 470. Lalu ingin kita uraikan nilai tempatnya. Nah, kira-kira seperti inilah penguraiannya. Ratusan ditempati oleh angka 4, puluhan ditempati oleh angka 7, lalu satuan ditempati oleh angka 0. Sampai di sini paham ya, Nak? Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran tentang nilai tempat bilangan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Umi jelaskan itu bisa dipahami dengan baik oleh anak Umi ya. Untuk tugasnya, anak Umi silahkan mengerjakan latihan soal yang sudah Umi lampirkan di GCR. Ada 10 soal, tolong dikerjakan dengan baik ya. Sampai di sini dulu pembelajaran matematika dari Umi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih banyak salah. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.